Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Ayu Khalifah dari Satuan Kerja IAIN Purwokerto, anggota Latsar CPNS Angkatan 6 Kelompok 4. Kali ini kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Baik, dalam konten kali ini ada dua rumusan masalah yang perlu kita jawab bersama untuk mengetahui apa itu analisis isu kontemporer. Nah, rumusan yang pertama, kita harus mengetahui betul apa itu isu kontemporer. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi adanya isu kontemporer tersebut di satuan kerja kita. Kita mulai dengan pengertian isu. Apa itu isu? Nah, berdasarkan Collins Cobalt English Language Dictionary, isu adalah an important subject that people are discussing or arguing about. Jadi, sesuatu subjek yang orang-orang diskusikan atau orang-orang perdebatkan. Itulah isu. Nah, dari pengertian ini, kemudian dibagilah jenis-jenis isu. Nah, ada 3 jenis isu, yaitu isu yang saat ini atau current issue yang sedang berkembang atau menjadi sorotan publik. Kemudian ada emerging issue. Nah, ini belum menjadi sorotan publik sepenuhnya, tapi sudah mulai dibicarakan. Kemudian ada isu potensial atau potential issue. Di sini sudah ada yang menjadi trigger terhadap event tersebut atau terhadap kejadian tersebut untuk nantinya dapat diperdebatkan atau menjadi perbincangan publik. Berikutnya yaitu mengenai pengertian kontemporer. Nah, jadi kontemporer itu adalah suatu hal yang modern yang eksis, terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau hal yang berkaitan dengan saat ini. Nah, jadi intinya kontemporer itu berkaitan dengan sifat waktu. Jadi sesuatu yang modern yang terjadi saat ini atau berkaitan dengan saat ini. Nah, dari dua pengertian tadi, isu dan kontemporer, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa isu kontemporer adalah sesuatu atau subjek yang sedang dibicarakan atau diperdebatkan oleh publik saat ini atau memiliki pengaruh besar dengan apa yang ada saat ini gitu. Nah, agar kita dapat menganalisis dengan baik atau agar ada sebuah acuan bagaimana analisis itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya analisis isu kontemporer itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu agar kita dapat memahami perubahan strategis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perubahan itu sesuatu yang mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Nah, dengan menganalisis isu kontemporer, kita akan memahami perubahan sehingga mendapatkan wawasan strategis tentang kondisi saat ini. Nah, yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran peningkatan kualitas sumber daya manusia atau juga kita sebut dengan kualitas insani. Nah, dengan memahami masalah, kita akan secara sadar berusaha untuk meningkatkan kualitas diri bagaimana agar kita bisa menjadi bagian untuk berkontribusi memecahkan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya manfaat yang terakhir itu untuk mempersiapkan masa depan. Maksudnya bagaimana? Nah, dengan menganalisis isu kontemporer, kita mengetahui permasalahan yang ada, maka perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia atau humanity. Jadi sesuai dengan apa yang bangsa dan negara cita-citakan. Selanjutnya,
Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, jadi bagaimana mengidentifikasi adanya isu kontemporer, maka kita menggunakan teknik analisis isu kontemporer. Yang akan kita bahas di sini yaitu teknik tapisan isu yang di dalamnya disingkat dalam AKPL, di mana ada aktual, K untuk kehalayakan, P problematik, dan L untuk layakan. Jadi isu kontemporer yang perlu diangkat atau dibahas bersama untuk dicarikan solusinya itu harus benar-benar terjadi, aktual, kemudian bersifat umum, kehalayakan, problematik atau dipermasalahkan, memiliki dimensi masalah yang harus dicarikan solusinya. Kemudian layak, di mana di situ permasalahannya realistis, relevan untuk diangkat. Nah, dalam teknik tapisan isu ini ada alat bantu yang bisa kita gunakan, yaitu teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Di sini kita bisa menggunakan skala 1 sampai 5 untuk menilai urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas. Seriousness yaitu seberapa serius untuk dijadikan solusinya, dan growth, kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan apabila isu tersebut tidak segera ditangani. Nah, berdasarkan teknik tadi, apabila sudah memenuhi seluruh AKPL dan memiliki indeks skor yang besar dari teknik USG, maka isu tersebut patut untuk diangkat dan dicarikan solusinya. Nah, sekian pembahasan tentang analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.